Pagi anak-anak, saat ini kita sampai pada pelajaran 8, yaitu gereja dalam masyarakat majemuk. Ada 9 indikator yang akan kita pelajari bersama dan akan kita capai. Mari kita akan lihat bersama-sama. Indikator yang pertama, meneladani Yesus Kristus dalam hal toleransi antar manusia pada umumnya dan secara khusus antar umat beragama. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Ketiga, hidup rukun antar umat beragama sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. 4. Menjelaskan arti kemajemukan agama. 5. Menjelaskan sikap gereja terhadap kemajemukan agama. 6. Menjelaskan tantangan kemajemukan agama bagi gereja di Indonesia. 7. Menjelaskan contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan sikap toleran antar umat beragama. 8. Menjelaskan pentingnya sikap toleran dalam menyikapi perbedaan yang ada di antara umat beragama. Dan yang ke-9, mempraktekkan sikap toleran antar manusia pada umumnya dan secara khusus antar umat beragama sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, itulah 9 indikator yang akan kita capai dalam materi bab 8 ini. Jadi kita tidak akan berhenti pada teori anak-anak, tapi kita akan sampai pada mempraktekkan. Tentunya kita akan praktekkan dalam hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, mari kita akan bersama-sama masuk dalam materi kita. Pada pelajaran ini, kalian akan belajar tentang gereja dalam masyarakat majemuk, namun secara khusus dalam pemajemukan kehidupan beragama. Kemajemukan agama merupakan kenyataan yang tidak bisa disangkal dalam konteks Indonesia. Bagaimana tidak? Karena dalam masyarakat Indonesia secara formal, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan saat ini mulai ada pengakuan terhadap keberadaan para penghayat agama-agama lokal di Indonesia. Nah, realitas kemajemukan agama ini harus diiringi dengan sikap mengupayakan kerukunan agar agama tidak menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, gereja juga harus peka terhadap berbagai kemungkinan tantangan yang bisa muncul sebagai wujud pencegahan timbulnya konflik. Dengan demikian, anak-anak, topik pelajaran ini diharapkan menolong kalian untuk mengembangkan pengetahuan luas dalam hal kemajemukan agama beserta tantangan yang mungkin muncul untuk diperhatikan. Nah, kita akan masuk dalam poin materi kita pada hari ini. Ada 4 poin besar yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, kita akan belajar merayakan perbedaan. Yang kedua, kita akan belajar fakta keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana Pancasila sebagai pedoman hidup orang di Indonesia. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang kerukunan antar umat beragama. Merayakan perbedaan. Anak-anak, manusia tidak dapat menolak kenyataan bahwa kehidupannya penuh dengan kepelbagaian. Kepelbagaian itu apa? Kepelbagaian itu adalah kemajemukan beraneka ragam, bahkan bisa dikatakan perbedaan. Dalam kehidupan keluarga saja misalnya kita menemukan perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Seorang anak yang lahir dalam sebuah keluarga pasti memiliki perbedaan dengan kedua orang tuanya. Bahkan dalam peristiwa kelahiran anak kembar sekalipun, kita pasti menemukan perbedaan di sana-sini. Entah itu perbedaan dalam hal fisik, perbedaan dalam hal sifat, dan kita juga bisa melihat dalam kehidupan kita secara luas bahwa sidik jari manusia ternyata juga berbeda. Lalu kemudian kita bisa melihat secara profesi, jabatan, kita juga melihat banyak perbedaan di sana-sini dan lain-lain. Nah, anak-anak, hal ini membuktikan bahwa sejak semula Allah memang menghendaki perbedaan itu hadir dalam kehidupan ini. Bayangkan jika semuanya sama, pasti tidak akan bisa saling menolong. Contoh misalnya, ketika semua menjadi perancang bangunan yang hebat, tapi tidak ada ahli bangunannya, tidak ada tukangnya, apakah bangunan itu akan berdiri dengan baik? Jangankan baik, berdiri saja tentu saja tidak. Kenapa? Karena semua sama, yaitu hanya sebagai perancang bangunan. Nah, jadi anak-anak,
Tidak ada seorang pun yang mampu menjalankan kehidupannya tanpa orang lain. Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini bahwa perbedaan itu sudah ada sejak semulanya, dan Allah memang menghendaki perbedaan itu hadir dalam kehidupan ini. Dan itu juga membuktikan bahwa Allah dengan sengaja menciptakan perbedaan itu. Untuk apa? Untuk kita bisa saling menopang satu dengan yang lainnya. Untuk kita bisa saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk kita bisa menjalankan kehidupannya ini bersama dengan orang lain. Dan kita bisa memahami di sini bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan dengan maksud yang baik. Anak-anak, mari kita ingat kembali kisah penciptaan dalam Kejadian 1. Kita bisa melihat di sana bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan keanekaragaman ciptaan. Selama 6 hari Allah secara berturut-turut menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan bumi, cakrawala, daratan, lautan, tumbuhan, benda penerang, berbagai jenis hewan dan manusia. Bayangkan jika Allah hanya menciptakan manusia tanpa menciptakan ciptaan yang lainnya. Dapatkah manusia hidup tanpa tempat berpijak? Dapatkah manusia hidup tanpa kehadiran tumbuhan dan hewan? Dapatkah manusia, hewan dan tumbuhan hidup tanpa matahari? Tentu saja manusia tidak dapat hidup tanpa itu semua. Nah, kehidupan ini hanya menjadi mungkin jika Allah menciptakan beraneka ragam ciptaan. Oleh karena itu, anak-anak, ciptaan yang satu membutuhkan kehadiran ciptaan yang lain, dan ciptaan yang lain hadir untuk mendukung kehidupan itu berlangsung. Demikianlah Allah merancang itu semua agar seluruh ciptaan dapat hidup dalam harmoni untuk saling mendukung satu sama lain, untuk saling melengkapi satu sama yang lain. Nah, oleh karena itu, perbedaan haruslah dilihat sebagai sebuah anugerah dan patutlah kita bersyukur karenanya. Perbedaan seharusnya tidak menghalangi kita untuk dapat bekerja sama dan hidup berdampingan dengan sesama maupun ciptaan yang lain. Keragaman seharusnya menjadi pemersatu dan bukan menjadi pemecah. Keragaman mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Anak-anak, kalau kita melihat pelangi akan nampak begitu indah. Pelangi hanya akan menjadi indah jika ia memiliki beragam warna. Nah, oleh karena itu, mari kita menerima perbedaan itu sebagai ucapan syukur, sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan, di mana Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dan menjadi indah serta harmoni dalam kehidupan ini. Nah, anak-anak, setelah kita memahami tentang perbedaan yang Tuhan ciptakan dengan maksud baik, sebagai sebuah anugerah yang saling melengkapi, maka kita sekarang akan belajar tentang fakta keberagaman di Indonesia. Anak-anak, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat beragam, dan keragaman merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki 14.572 pulau, 300 suku bangsa, 742 ragam bahasa, 6 agama besar, 187 kelompok penghayat kepercayaan yang telah diakui oleh negara. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beragam dalam banyak sisi kehidupannya. Tentu kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan ini, dan kita wajib menjaga karunia tersebut melalui sikap saling menghormati dan menghargai. Indonesia memiliki 14.572 pulau. Banyaknya pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda ini akan menghasilkan keanekaragaman hayati yang berbeda-beda pula. Dan keanekaragaman hayati
merupakan kunci kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka anak-anak, kita harus menjaga dan melestarikannya sesuai mandat Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi anak-anak, berkuasa di sini menunjukkan kepada kita bukan berarti bahwa kita akan seenaknya saja melakukan setiap keinginan kita untuk bangsa ini, untuk pulau ini. Tetapi berkuasa di sini dimaksudkan bahwa kita harus menjaga dan melestarikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Dan ini adalah mandat Tuhan yang harus kita lakukan. Begitu pula dengan perbedaan-perbedaan dalam hal budaya yang terjadi di Indonesia. Suku bangsa, kita bisa melihat dalam hal ini bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Dan keberagaman suku bangsa ini memiliki kebudayaan dan cara hidup yang berbeda-beda satu sama lain. Kita bisa melihat adanya keberbedaan dalam hal upacara ritual, pakaian adat berbeda-beda, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya misalnya, ada yang mengembangkan kesenian dan alat musik yang khas. Kesenian yang berakar pada budaya merupakan hasil cita rasa dan karya manusia di suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, menghargai keberagaman budaya merupakan penghargaan juga atas rasa kemanusiaan itu sendiri. Dan melalui keragaman budaya kita dapat mempelajari hal yang baik yang ada dalam tradisi kebudayaan yang lain. Dalam hal bahasa, tadi disebutkan bahwa bahasa itu bukan saja menjadi alat komunikasi, tetapi bahasa juga merupakan identitas bagi suatu komunitas. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur meskipun berbeda-beda bahasa kita, tetapi Indonesia memiliki satu bahasa sebagai pemersatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Bahkan kita bisa melihat dalam sejarah bahwa para pemuda bersumpah pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk berkomitmen menjadikan bangsa ini bersatu. Masih ingat anak-anak isi dari Sumpah Pemuda? Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa. Dan hal ini membuktikan bahwa kita tidak ingin terpecah, berbeda-beda, tetapi tetaplah satu. Dan semboyan daripada bangsa Indonesia yang sangat terkenal adalah keberagaman. Yang terakhir adalah keberagaman dalam hidup beragama. Anak-anak, di Indonesia agama adalah sesuatu yang memiliki tempat yang penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hal itu tertuang dengan jelas dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sangat jelas bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menempatkan agama menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mengelola keberagaman agama yang begitu majemuk memang tidaklah mudah. Diperlukan kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan yang ada. Karena anak-anak, tanpa rasa menghargai antar umat tidak akan mungkin tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Diakui juga memang keragaman seringkali membuat kita rentan tersulut konflik. Namun sebetulnya akar konflik sesungguhnya seringkali bukan berakar pada perbedaan agama, tetapi lebih pada faktor lain seperti politik, ekonomi, keadilan, dan yang lainnya. Oleh karena itu anak-anak kita mesti belajar supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan provokasi, dengan isu yang ada dan menyulut konflik.
sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan saling menghargai, dengan rukun dan harmonis dalam relasi kita dengan sesama kita.